BMKG memprediksi hujan lebat disertai angin kencang masih berpotensi melanda beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat. Semua pihak diminta tetap waspada terhadap banjir bandang dan longsor susulan. Kita langsung tergabung dengan Bu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Herat. Baik. Kalau untuk prediksi BMKG seminggu ke depan dulu Bu, bagaimana Bu? Apakah masih terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi? Iya, BMKG sudah menyampaikan press release kemarin langsung oleh Ibu Kepala Badan bahwa sampai dengan seminggu ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang lebat, terutama di wilayah pasca bencana di Sumatera Barat, kemudian juga beberapa wilayah di Sumatera bagian tengah dan selatan, kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi bagian tengah dan selatan, kemudian Maluku, Papua bagian Papua, sebagian besar Papua, kemudian juga Jawa bagian barat sampai dengan Jawa bagian tengah. Perlu diwaspadai sampai dengan sekitar 1 minggu ke depan sampai sekitar tanggal 22 Mei ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Demikian Mas. Kalau Anda bisa beri gambaran terhadap bencana banjir, bandang, kemudian longsor susulan yang terjadi di Sumatera Barat, Anda melihatnya apakah ini dampak dari perubahan iklim atau justru juga ada dampak dari gempa dengan magnitudo kecil di Sumatera Barat, Bu? Ya, untuk dampak dari perubahan iklim sendiri, tentu saja kalau perubahan iklim atau global warming memberikan dampak terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Namun demikian, kita perlu juga melihat dari sisi yang lain bahwa untuk perubahan iklim dan cuaca ekstrim sendiri mempunyai skala yang berbeda, di mana perubahan iklim dan juga pemanasan global atau global warming memiliki skala yang lama, baik itu durasi maupun spasialnya luas. Sementara cuaca ekstrim memiliki skala waktu yang pendek dan juga lokasi yang tidak terlalu luas. Sehingga meskipun tidak memiliki dampak secara langsung, namun tentu saja global warming atau pemanasan global ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan intensitas dan juga frekuensi dari kejadian cuaca ekstrim. Kemudian jika dilihat dari gempa atau getaran di Sumatera Barat, memang jika kita BMKG menganalisis bahwa untuk bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tanggal 11 malam tidak hanya terjadi tidak hanya dampak dari hujan lebat, namun BMKG memonitor dalam 1 bulan terakhir itu terlihat bahwa ada getaran beberapa kali sampai dengan maksimal dengan kekuatan 3. Demikian. Baik, kemudian Bu, apa yang perlu diwaspadai Bu kalau melihat dari Sumatera Barat kan ini dikelilingi dengan bukit barisan, tentu ada potensi kerusakan lingkungan yang harus dimitigasi Bu. Apa yang Anda bisa berikan early warning sistemnya ke warga dan juga Pemda setempat? Ya, untuk kerusakan Terakhir Bu. lingkungan terkait dengan ya, untuk kerusakan lingkungan terkait dengan kejadian bencana hidrometeorologi Sumatera Barat, kita perlu melakukan kajian dan juga analisis yang lebih mendalam. Namun perlu juga diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki kontur serupa, misalnya saja daerah pegunungan dengan topografi kemiringan yang curam, kemudian daerah yang memang sudah rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, maka masyarakat perlu waspadai ketika terjadi hujan dengan intensitas lebat. Jadi ketika BMKG sudah menginformasikan adanya potensi cuaca ekstrim atau hujan dengan intensitas lebat, maka kewaspadaan perlu ditingkatkan. Meskipun tidak perlu panik, namun tetap menjaga kewaspadaan. Begitu, Baik, terima kasih untuk himbauan yang bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore.